Nah, di sini saya menggunakan istilah digitalisasi, tidak digitasi ya. Dua konsep itu sering diperdebatkan ya teman-teman, tapi saya menggunakan konsep ini digitalisasi, artinya mengalihmediakan arsip dengan media apapun ke media digital ya. Nah, oleh karena itu ini saya masukkan ke bagian kedua nanti sebelum kita bicara misalnya metadata, kemudian database management system sampai persyaratan untuk membangun manajemen arsip elektronik dan beberapa software yang digunakan ya misalnya membangun sendiri atau menggunakan software private dan seterusnya hanya di bagian terakhir. Tapi kita kali ini bicara mengenai digitalisasi dulu, yaitu arsip digital, arsip elektronik, hasil dari digitalisasi ya, atau dari media ke bentuk digital ini ya. Oke, kita lanjut di sini. Jadi ada elemen penting dalam digitalisasi. Jadi semua rekor, karena jadi arsip dinamis menggunakan istilah rekor ya, tidak arsip, kalau arsip jadi archives ya gitu. Nah, semua rekor yang digitalisasi atau dialih media kan dalam media digital ini akan menjadi arsip elektronik atau arsip digital ya, seperti ada video yang pertama dulu ya. Jadi arsip atau rekor elektronik ini nanti memerlukan penyimpanan dan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Kalau disimpan dalam jangka waktu lama, maka harus memperhatikan ini kapasitas dari aksesibilitas dari rekor digital tersebut. Ini, ya. Nah, sebelum itu maka langkah-langkah yang harus dilakukan ini langkah pertama adalah pemindaian atau scanning ya, dari rekor asli ya, baik itu nanti spesifikasinya seperti apa, format filenya seperti apa, cara membuat metadata-nya seperti apa, nanti dilanjutkan pada bagian berikutnya termasuk ini atau pemeliharaan ya, publikasi, dokumentasi dan kemudian pressing media penyedaran dan sampai disposal perusahaan arsip digital. Tapi kita masuk ke bagian ini scanning pemindaian, jadi mengalih mediakan arsip ya, dalam bentuk apapun ke media digital ya gitu. Oke, nah ini peralatan-peralatan yang diperlukan. Kita bicara peralatan dulu, nanti setelah itu proses digitalisasinya seperti apa ke bagian video berikutnya ya. Jadi proses digitalisasi ini itu memerlukan peralatan standar ya, ada banyak peralatan standar ya. Oleh karena itu satu perusahaan kalau membeli peralatan itu harus memastikan peralatan itu sesuai dengan yang dibutuhkan untuk digitalisasi ini ya. Dan sebaiknya menghadirkan produsennya ya, vendornya untuk mempresentasikan alat itu dan juga kita bisa mengetahui hasilnya seperti apa. Nah, dalam konteks ini pemindaian ya, itu ada dua ya, selain ini kamera digital juga alat pemindai digital, tapi yang paling banyak digunakan adalah alat pemindai digital ini ya. Oke. Nah, beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan untuk memilih ya, alat pemindai digital ini, yaitu pertama mempertimbangkan karakteristik rekor yang akan digitalisasikan ya, ini ya, termasuk juga bentuk, ukuran ya, dan seterusnya ya. Apakah nanti itu digunakan untuk master ya, apakah alih media digitalisasi itu digunakan untuk content web dan sebagainya. Ini pertimbangan